PT Medco INP adalah salah satu perusahaan di bumi Pancasila yang bergerak mengemban tugas berat terhadap upaya pemenuhan minyak dan gas nasional. PT Medco INP yang merupakan anak perusahaan dari PT Medco Energi Internasional Tbk atau yang lebih dikenal dengan sebutan Medco Energi, sejak tahun 1980 sudah berkomitmen untuk menyediakan energi untuk masyarakat. Tak ayal, Medco INP sebagai kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS di Indonesia terus memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengoperasikan 13 wilayah kerja yang terbentang dari Aceh hingga Sulawesi. Sebagai konsekuensi dari komitmennya mendukung strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat di masa depan secara bertanggung jawab, Medco INP hingga saat ini dan di masa mendatang terus melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi pada lapangan yang sudah matang maupun yang baru ditemukan. Namun, di balik tugas pokok dalam pemenuhan minyak dan gas nasional, sebagai perusahaan yang berada di lingkungan masyarakat, Medco INP memiliki kewajiban terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai konsekuensi dari tanggung jawab sosial industri hulu migas kepada rakyat Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Melalui program pengembangan masyarakat atau PPM sejak tahun 2017, Medco INP sudah mewujudkan program pemberdayaan masyarakat, diantaranya budidaya jamur dan budidaya lebah madu hutan. Terkhusus budidaya jamur, Robi Wijaya, Community Relation Officer PT Medco INP Indonesia menyebutkan hal ini dilakukan setelah melihat limpahan tandan kosong sawit yang kemudian menjadi media tanam jamur. Belum lagi, jumlah permintaan jamur juga sangat potensial untuk dibudidayakan. Menurut Robi, di Desa Lais misalnya, produksi jamur sudah mencapai 200 kg per bulan dan meningkatkan pendapatan warga hingga mencapai 4 juta rupiah. Beberapa contoh program Medco yang sudah berjalan, antara lain ada budidaya jamur dan budidaya lebah madu hutan. Untuk budidaya jamur sejak 2017, ini kami kembangkan melihat banyaknya kebun sawit dan melimpahnya tandan kosong sawit, serta banyaknya permintaan jamur. Ini membuat perusahaan dan masyarakat lalu bekerjasama membuat usaha budidaya jamur. Di Desa Lais contohnya ini sudah mampu memproduksi 200 kg per bulan dengan pendapatan kurang lebih 4 juta per bulannya. Melihat pembukaan lahan perkebunan yang acap kali merusak ekosistem alam, Medco INP bersama masyarakat kemudian berinisiatif melakukan budidaya lebah madu hutan. Budidaya lebah madu hutan ini, masyarakat dapat memanen 2 kali per bulan dengan rincian dalam sekali panen, mereka dapat menghasilkan madu 90 hingga 100 kg per bulan. Salah satu di antaranya adalah Bustam, pembudidaya lebah madu hitam. Bustam adalah satu di antara warga yang sudah memiliki hasil jerih payahnya sebagai pekerja lebah madu hutan dengan kerjasama Medco INP. Saya Bustam, ya, di Desa Urduri, ya, Kecamatan Rambang Dangku. Sehari-hari saya mengelola ternak madu. Tahun 2001 saya mulai mengelola madu, tapi belum begitu menghasilkan. Ya, masih dasar waktu itu, tapi semenjak ada binaan dari PT Medco, nah, tahun 2016 sampai sekarang, alhamdulillah ternak saya maju. Melalui program budidaya lebah madu ini, selain dapat membantu peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, sekaligus mengembalikan habitat alam dan kelangsungan kehidupan di hutan yang nyaris rusak akibat pembakaran liar. Selain budidaya madu, Medco INP juga berfokus pada pengembangan karet organik yang melibatkan di 15 desa yang berada di wilayah kerja PT Medco INP. Dengan memberdayakan 265 petani dan lahan seluas 312 hektar, perusahaan juga membantu akses petani karet untuk bisa menjual langsung ke pabrik. Melalui pola ini, sekaligus memotong mata rantai pemasaran getah dengan kualitas kadar kekeringan mencapai 85%. Dari program ini, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan petani karet hingga 40%. Tak hanya itu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan kontribusinya kepada pemerintah,
Medco YNP juga menjalin kerjasama dengan pemerintah melalui program inovasi desa tepat guna. Program nyata yang dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan dari pengelolaan asap cair ramah lingkungan yang tidak berbau dan tidak membahayakan bagi kulit. Dengan program yang dilakukan, hasilnya memang tidak mengecewakan, sebab melalui pola ini, kualitas kadar karet kering meningkat hingga 82%. Tentu, dengan kualitas karet yang demikian, dapat meningkatkan nilai jual karet hingga 2,2 juta per hektar. Upaya pemberdayaan lain yang juga dilakukan Medco YNP menguatkan kelompok atau komunitas di masyarakat. Paling tidak, sampai kini ada 4 lembaga baru dengan 20 pendamping lokal. Tujuannya sebagai mitra perusahaan di lingkungan wilayah kerja perusahaan. Selain para petani ini, perusahaan juga membangun komunitas-komunitas lain. Dalam bidang lain, Medco YNP juga melakukan proses pencerdasan di sejumlah desa, di antaranya di Musi Banyuasin dan Kabupaten Pali. Medco YNP menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM 7 Pilar memaksimalkan gerakan literasi membaca dan pemberdayaan guru TK di Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara di Ibu Kota Provinsi Kota Palembang, melalui kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Sosiologi atau Himasos Universitas Sriwijaya, Medco Energi juga mengajak peningkatan minat baca di kalangan mahasiswa. Tentu, banyak hal yang sudah atau akan dilakukan Medco YNP untuk masyarakat, termasuk di bidang infrastruktur di sejumlah desa. Apa yang dilakukan Medco YNP untuk masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari semua. Kalau PT Medco YNP Indonesia sudah banyak berbuat, kapan giliran kita? Taufik Usman melaporkan untuk Kabar Sumatera TV.